Hai Sobat Gemoy, kembali lagi bersama Gemoy yang akan memberi kalian spoiler film terwow karya Roseanne Liang dan Max Landis berlatar pada tahun 1943 yaitu saat terjadi Perang Dunia Kedua. Liang mengangkat sebuah cerita di mana Maud Garrett yang diperankan oleh Chloe Grace Moretz, seorang pilot perempuan yang harus membawa dokumen rahasia dari Auckland menuju Samoa. Namun tidak semudah itu. Garrett harus menghadapi banyak umpatan, gunjingan, dan yang paling menegangkan adalah menghadapi monster yang konon mereka percayai keberadaannya. Dalam dunia penerbangan, mereka mempercayai mitos keberadaan Gremlin, di mana dia yang akan merusak operasional pesawat, termasuk kabel hingga navigasi pesawat untuk berperang. Mitos Gremlin sangat hit saat itu. Maka dari itu, pilot dan semua krunya harus waspada. Maksudnya di sini agar lebih berhati-hati ya, bukan malah mempercayai Gremlin. Langsung aja Gemoy mulai spoiler filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe biar makin semangat ya Sobat Gemoy. Berlatar pada tahun 1943 di Auckland, Selandia Baru, Garrett dengan tangan kirinya yang patah ditugaskan untuk mengirimkan sebuah dokumen atau paket rahasia. Dia diutus untuk menumpang pada pesawat Boeing B-17 Bomber atau pesawat yang biasa dia sebut The Fool's Errand. Setibanya dia di pangkalan udara, dia mencari di mana keberadaan pesawat tujuannya itu dan segera masuk menuju pesawat tersebut. Namun sebelum memasuki pesawat tersebut, Garrett melihat sebuah kabel hidrolik yang longgar di bagian bawah pesawat. Dia memberitahukannya kepada salah satu kru pesawat yang setengah sadar alias mabuk bernama Dorn. Namun dia tidak mengubrisnya hingga membuat Taggart, seorang radio operator, terkejut oleh keberadaan Garrett. Taggart pun mengusirnya, namun atas keberanian Garrett melawan pria-pria usil itu, akhirnya Garrett pun diperbolehkan menumpang dengan alasan untuk mengirimkan sebuah paket rahasia utusan Mayor Rickard menuju ke Samoa. Namun tidak semudah itu, karena tidak ada tempat lagi, maka Garrett rela ditempatkan di Sperry selama penerbangan. Sperry adalah tempat kecil di mana itu adalah salah satu ruang untuk menembak musuh pada saat perang berlangsung. Dia juga harus rela dipisahkan dengan paketnya demi keamanan penerbangan. Paket tersebut dijaga oleh Walter Quaid, seorang top turret gunner. Tanpa berpikir panjang, Garrett pun rela masuk ke dalam Sperry tersebut dan meninggalkan paketnya di atas bersama dengan Quaid. Dan akhirnya pesawat pun lepas landas. Garrett melihat seisi Sperry dan terus memikirkan paket tersebut apakah aman di tangan mereka atau tidak. Pikirannya semakin buruk karena mendengar kegaduhan di bagian mesin pesawat. Tiba-tiba dia melihat pesawat Jepang yang akan menyerang mereka. Lalu Garrett mengambil interphone dan memberitahukan kepada mereka bahwa di bawah telah terjadi kegaduhan, memberitahukan bahwa terjadi kelonggaran hidrolik hingga pesawat Jepang yang melintas di arah jam 11 semenit sebelum mereka lepas landas. Tapi mereka semua tidak percaya dengan ucapan Garrett. Mereka justru menghina Garrett dan berkata sangat tidak sopan kepada Garrett. Karena kapten merasa terganggu dengan pembicaraan mereka yang terus mengolok-olok Garrett, akhirnya kapten pun mematikan interphone hingga badai berakhir. Saat terjebak di turret tersebut, Garrett melihat sekelebat bayangan yang menempel di bagian bawah sayap. Dia semakin ketakutan dan melaporkan apa yang sedang terjadi di bawah sana. Namun kapten tetap tidak menggubrisnya walaupun Garrett sudah menjelaskan apa yang sebenarnya ia lihat di bawah sana. Hingga akhirnya Quaid memberi tawaran agar Garrett ditempatkan di atas saja dan posisinya akan digantikan oleh Quaid. Garrett sempat menolak, namun atas utusan kapten, akhirnya dia naik ke kabin dan bertukar posisi dengan Quaid. Saat Garrett akan berpindah ke atas, Tackle, penembak belakang, menyampaikan kepada kapten agar tetap berhati-hati karena dia juga melihat apa yang Garrett lihat. Kapten terus menyuruh Garrett untuk naik ke kabin, namun apa yang terjadi? Salah satu gagang Sperry terlepas. Lalu Garrett mencoba untuk terus membukanya hingga tangannya terluka. Dia melaporkan kejadian itu kepada kapten. Namun, kru yang lain malah menyindir Garrett. Lalu kapten memerintahkan mereka untuk membantu Garrett. Dan anehnya, semua baut-baut baja itu terlepas. Garrett semakin kebingungan. Mereka pun kesulitan membukanya hingga akhirnya mereka saling menyalahkan. Tanpa mereka sadari, semua operator pesawat telah rusak termasuk navigasi dan kabel-kabel. Posisi Garrett semakin terancam karena posisinya yang menghadap tegak lurus ke bawah yang jika badai sewaktu-waktu makin kencang, dia akan terjatuh. Garrett yang kebingungan pun akhirnya terus mengoceh dan meminta pertolongan. Namun karena kapten sangat tidak fokus karena ucapan Garrett,
Akhirnya kapten menyuruh mereka yang sedang membantu Gareth untuk meninggalkan Palka dan mematikan interphone agar Gareth tidak mengganggu pada saat penerbangan. Gareth pun makin kesal dan semakin khawatir dengan paketnya tersebut. Gareth terus meminta mereka agar mengeluarkannya dari Sperry, namun mereka tak menggubrisnya. Karena kesal, Gareth mengeluarkan pistol dari tangan kirinya. Iya, dia berpura-pura menggantung tangan kirinya agar mirip dengan orang yang sedang patah tangannya. Padahal sebenarnya dia menyembunyikan pistol di balik balutan tangannya itu. Suara-suara misterius datang lagi dan semakin kencang. Hal itu semakin membuat Gareth ketakutan. Namun dia harus tetap berani demi melindungi paketnya itu. Saat dia melihat ke jendela, dia melihat pesawat Jepang yang sedang melintas dan akan segera menyerang mereka. Namun saat Gareth berusaha menghubungi kapten, tiba-tiba pintu Palka dibuka dan Gareth diserang oleh Gremlin. Dia melawannya tapi akhirnya dia terluka. Gareth mengganjal pintu Palka yang rusak dengan jarinya agar tidak diganggu oleh Gremlin. Namun sayangnya, Gremlin berhasil mengobrak-abrik pintu Palka hingga membuat tangan Gareth bengkok akibat perbuatan Gremlin. Karena terdesak, akhirnya Gareth menembakkan pistolnya kepada Gremlin. Ketika kru menghubunginya lagi untuk menanyakan tentang apa yang sedang terjadi, sebuah pesan radio datang memberitahu mereka bahwa maut Gareth tidak ada dan tidak terdaftar untuk penerbangan tersebut. Gareth seorang penyelundup. Gareth terus menanyakan kondisi paketnya hingga membuat kesal para kru dan penasaran apa sebenarnya isi paket tersebut. Mereka mengancam akan membuka paket tersebut kalau Gareth tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kapten berniat untuk membawanya keluar untuk diinterogasi, Gareth dengan sengaja menghentikan roda gigi pesawat dan bersiap untuk membela diri. Ketika pesawat Jepang muncul kembali dan menyerang, dia mengambil alih kendali manual turret dan berhasil menyerang pesawat Jepang hingga akhirnya pesawat musuh itu terjatuh dan Gareth memenangkannya dengan rasa hormat. Gareth pun menjelaskan siapa dia sebenarnya. Gareth mengakui bahwa sebenarnya dia sudah menikah, namun dia tetap merahasiakan misinya. Selang waktu berjalan, tiba-tiba Gareth melihat Gremlin yang berusaha menyabotase pesawat dan akhirnya Gareth menyiapkan senjata apinya untuk menyerang Gremlin tersebut. Belum sempat Gareth menyerang, Buckle menghubungi kapten dan berkata bahwa dia juga melihat apa yang Gareth lihat. Gremlin itu pergi dan masuk ke dalam pesawat itu lagi lewat mesin bagian dalam. Kapten tidak mempercayai hal tersebut, namun Brown pun melihatnya juga. Hal itu menandakan bahwa Gremlin benar-benar ada. Satu persatu mesin mulai dirusak oleh Gremlin. Mereka pun semakin terancam keberadaannya hingga kapten memaksa Quaid untuk membuka isi paket tersebut. Dan ternyata isi paket tersebut adalah bayi dari perselingkuhan antara Gareth dan Quaid. Karena tidak seharusnya bayi ikut dalam pertempuran, akhirnya kapten menyuruh kopilot William untuk putar balik menuju ke markas. Quaid berusaha melindungi Gareth dan bayinya itu. Gareth pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gareth menikah di usianya yang masih sangat muda, namun suaminya berlaku sangat buruk terhadap Gareth, termasuk meminum minuman keras dan memukulinya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Quaid dan menjalani hubungan yang lebih serius. Ketika Gareth menceritakan semuanya kepada Quaid, Quaid pun terkejut dan akhirnya meninggalkan Gareth yang saat itu sudah mengandung bayi dari Quaid. Gareth berpikir untuk tidak mempertahankan bayinya itu, namun dia tidak tega. Daripada bayi itu dibunuh oleh suaminya, maka lebih baik Gareth membawanya bersama dengan mencuri seragam dan surat milik suaminya itu dan kabur menuju ke Samoa. Jadi begitu ceritanya. Pantas aja ya Gareth ini sangat melindungi paketnya. Tiba-tiba, Buckle melihat musuh di area jam 6. Gareth melihat 3 pesawat musuh dan berniat akan membunuh mereka semua. Namun di satu sisi, Gremlin semakin menguasai mereka. Gareth pun semakin khawatir dengan bayinya itu. Dia terus berdoa agar bayinya bisa selamat. Gremlin berusaha memasuki turret dan benar saja Quaid diserang dan dilukai oleh Gremlin serta mengambil paksa bayi tersebut. Mereka semua diserang oleh Gremlin dan sistem radio yang rusak membuat Gareth makin kesal karena tidak bisa menyelamatkan bayinya. Bayi itu pun berhasil sampai di tangan Gremlin. Sesegera mungkin Gareth menyelamatkan bayinya dan berusaha mengambilnya kembali dari tangan Gremlin. Sementara kru yang lain sedang menyerang musuh, Gareth tetap bersekutu dengan Gremlin tersebut. Hingga akhirnya, Gareth melontarkan senjatanya kepada Gremlin dan berhasil merebut kembali bayinya dari tangan Gremlin. Perjalanan tidak semulus itu. Gremlin terus menyerang mereka.
Akhirnya Gareth masuk ke dalam pesawat dan melihat kembali wajah bayinya yang tak berdosa itu. Tanpa berpikir panjang, dia memanjat masuk ke dalam celah Sperry dan berhasil masuk ke dalam pesawat. Namun karena musuh terus menyerang, akhirnya Gareth terjatuh namun berhasil terselamatkan karena ledakan pesawat yang membuatnya kembali masuk ke dalam kabin pesawat. Di dalam pesawat, dia melihat Gremlin. Gremlin lagi, Gremlin lagi. Gremlin tersebut berhasil menjatuhkan Taggart dan semakin membuat Gareth kesal. Gareth memukulnya dan Gremlin sialan itu pun terjatuh. Gareth mengambil alih pesawat karena Kapten Reeves sudah tewas tertembak oleh musuh. Karena tidak ada pilihan, Gareth pun menyuruh kopilot William untuk mendarat daripada mereka semua tewas karena musuh. Gareth mencari lokasi yang tepat untuk mendarat. Namun ketika dia mendatangi Vince untuk memberitahu, Vince pun tewas tertembak oleh musuh juga. Melihat Vince yang sudah tidak berdaya, Gareth pun ketakutan. Lalu datanglah Walt Quaid yang segera menolongnya. Quaid mengamankan bayi tersebut dan membiarkan Gareth menyerang monster tersebut. Gareth pun melancarkan tembakan dan berhasil melawan musuhnya itu. Pesawat terlalu menukik dan akhirnya mereka memutar kemudi kiri penuh hingga akhirnya mereka mendarat terlalu cepat dan mereka berhasil keluar dari pesawat tersebut. Bergegaslah mereka untuk segera keluar dari pesawat tersebut dan beberapa detik kemudian pesawat itu pun meledak. Untung saja mereka segera keluar ya. Mereka pun akhirnya selamat. Tidak berakhir sampai di situ. Quaid meminta maaf atas perbuatannya yang telah meninggalkan Gareth sendirian bersama bayinya. Dan langsung saja Quaid menaruh bayi tersebut di tanah dan mulai melamar Gareth. Namun belum sempat Quaid berucap, tiba-tiba Gremlin datang dan mengambil bayi tersebut. Ih, dasar Gremlin, selin banget sih. Gareth menghajarnya dan terus menghajar meskipun sempat diserang oleh Gremlin. Namun sayangnya, Gremlin berhasil dikalahkan oleh Gareth dan akhirnya mereka pun selamat. Nah, itu dia yang bisa Gemoy sampaikan. Maaf ya jika banyak kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan. Jangan lupa tonton filmnya. See you, bye-bye.